Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ibu pembimbing kami, Ibu Ustazah Aisyah Lisfa Sentosa, yang insya Allah selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh teman-teman dan adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat sama-sama masih berada dan selalu sehat seperti saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya minadz-dzulumati ilan nur au minadz-dzalalati ilal huda. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan beberapa kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dengan bertemakan birrul walidain. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk selalu menjalankan semua perintahnya dan selalu menjauhi semua larangannya, termasuk menghormati kedua orang tua. Allah telah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana amma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya, dan jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepadanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Pada ayat ini Allah menyandingkan ketauhidannya dengan berbuat baik kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa mulianya jasa-jasa ayah dan ibu. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya jika kita ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka, sungguh tidaklah terhitung dan terhingga kebaikan mereka kepada kita sebagai anaknya. Tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah telah menyebutkan berbagai macam dosa besar, dan di antara dosa besar tersebut adalah berbuat dosa kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Tetapi yang sering kami lihat di zaman sekarang, kebanyakan anak-anak pada zaman sekarang memperlakukan orang tuanya dengan tidak layak. Seringkali kita menyaksikan bagaimana interaksi seseorang anak yang tidak layak kepada orang tuanya. Bahkan di dunia nyata dan di dunia sosial media, banyak sekali anak-anak yang memperlakukan orang tuanya sebagai budak mereka, memperkerjakan orang tuanya di tengah jalan, bahkan menyuruh orang tuanya mengemis, dan lain sebagainya.
Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukan lagi menjadi masalah yang tabu di kalangan manusia, menelantarkan mereka, bahkan sampai rela membunuh mereka dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Inilah pemandangan hidup sehari-hari yang kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain, karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anaknya untuk berbuat baik kepada mereka dalam keadaan apapun, bahkan ketika orang tuanya kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang sesama muslim. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Luqman ayat 15. Ini tidak berarti kita harus taat kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempelajari dari kitab-kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menghormati kedua orang tua kita, sebagaimana seharusnya kita beradab kepada kedua orang tua kita, dan janganlah jadi manusia yang durhaka kepada orang tua dalam keadaan sekalipun. Dan oleh karena itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manisnya keindahan surga. Apabila kita menghormati orang tua kita, maka sungguh surga adanya untuk kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga kita sebagai umat dan sebagai hambanya selalu berada di dalam lindungannya dan selalu taat kepada orang tuanya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.